Bunda. Pemirsa jangan beranjak dari kajian hati karena sesaat lagi kita akan dengarkan cerita apa yang dibawa oleh bintang tamu kali ini. Kita dengerin cerita dan pertanyaan apa yang dibawa oleh sahabat saya Kiki Amalia. Silakan Kiki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kiki Amalia, banyak hal yang saya dapatkan, yang saya belajar dari kegagalan rumah tangga saya. Sehingga saya terpuruk Ustadz, saya malu untuk berinteraksi dengan orang. Saya malu untuk mendapat teman baru, saya malu untuk menerima pekerjaan. Karena masalah rumah tangga itu sangat-sangat membuat saya jatuh, terpuruk di titik yang terendah Ustadz. Saya tidak punya kepercayaan diri, sehingga saya malu untuk bergaul dengan siapapun. Di situ saya akhirnya mencari seorang psikolog dan juga kalau bisa dibilang ahli agama untuk saya menguatkan hati saya. Jadi setelah 4 tahun saya memulihkan hati saya berkonsultasi dengan ahli agama dan juga psikolog. Kemudian ujian datang kembali kepada hidup saya. Ayah saya sakit Ustadz. Ayah saya divonis kanker usus Ustadz. Saya harus, karena saya adalah tulang punggung keluarga. Walaupun ayah saya seorang dokter, tapi saya harus menggantikan peran beliau. Apapun saya lakukan untuk pengobatan ayah saya. Karena ayah saya itu membutuhkan biaya yang sangat besar Ustadz. Sehingga saya mengambil pekerjaan apapun, menjadi DJ pun saya lakukan. Walaupun saya berat hati gitu, harus pagi saya syuting sinetron dengan stripping, pulang malam saya sampai pagi saya kerja lagi gitu Ustadz. Demi ayah saya, 4 tahun saya menemani ayah saya untuk berjuang melawan kanker. Sampai pengobatan ke luar negeri pun kami lakukan. Setelah 4 tahun tersebut ayah saya Allah panggil. Dan saya sedih sekali Ustadz karena di 4 tahun itu ayah saya selalu bilang, Kiki kapan kamu menikah lagi? Bapak ingin lihat kamu punya anak lah yang bisa kamu banggakan. Karena selama ini kamu selalu bekerja untuk keluarga, tapi untuk diri kamu sendiri kamu tidak pernah memikirkan gitu. Kamu hanya mikirin keluarga terus-terusan. Kapan kamu mikirin diri kamu dan kamu bisa membahagiakan diri kamu? Saya menyesal sekali Ustadz, saya belum bisa memberikan anak atau cucu untuk ayah saya pada saat meninggal. Setelah itu, setelah ayah saya meninggal, saya berserah sama Allah, ya Allah jika memang engkau takdirkan saya sendiri sampai saya mengakhiri hidup saya di dunia pun saya tidak apa-apa ya Ustadz. Saya sampai kayak gitu karena saya segitu pasrahnya. Karena saya tidak berani lagi membuka hati saya untuk laki-laki. Qadarullah, Allah tiba-tiba 2 tahun kemudian memberikan saya hadiah yang luar biasa. Makanya saya yakin banget ya di balik penantian saya ini Allah hadiahkan saya dipertemukan oleh suami saya yang sekarang. Alhamdulillah suami yang saya baru kenal 1 minggu langsung diajak nikah Ustadz. Tanpa apa ya, dia nggak melihat masa lalu saya. Padahal dia belum pernah menikah, sementara saya adalah janda. Saya janda hampir 12 tahun Ustadz. Dan alhamdulillah suami saya langsung ajak saya menikah. Tengah lama kemudian 6 bulan setelah pernikahan saya hamil Ustadz. Padahal saya udah berserah sama Allah, ya Allah saya umur sudah 40. Saya rasa saya tidak mungkin bisa punya anak. Saya tanya sama suami saya, apakah kamu mau menikah dengan saya kalau saya tidak punya anak nantinya? Karena saya udah berserah saya tidak akan punya anak, umur saya sudah 40. Kata suami saya, di dunia ini saya rasa kalau kita tidak punya anak ya gak apa-apa. Yang penting kita bisa sama-sama dan kita bisa meraih surganya Allah sama-sama. Dari situ saya, ya Allah ternyata Allah ini begitu luar biasa sama saya. Di balik penantian dan ujian saya Allah berikan yang luar biasa Ustadz. Jadi
yang saya mau tanyakan sama Ustadz, apakah kemarin selama 10 tahun itu saya depresi, apakah saya dosa Ustadz? Di agama Islam itu kalau kita depresi itu atau putus asa, apakah saya dosa selama 10 tahun, hampir 12 tahun itu Ustadz? Saya bertanya juga, di usia saya yang 40 kemarin Allah berikan saya kehamilan dan sekarang saya sudah punya anak. Ya apakah itu, adakah surat dalam Al-Quran yang bisa meyakinkan mungkin inspirasi untuk orang di luar gitu ya, untuk ibu-ibu di sini bahwa ternyata di umur 40 juga bisa hamil dan melahirkan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada dua hal yang ingin coba Ahilman bahas dari kisah dan ceritanya Mbak Kiki Amalia kepada kami hari ini. Yang pertama tentang depresi atau stres berlebihan. Sebenarnya manusia itu ketika mengalami resah, gelisah dalam hidupnya wajar atau tidak? Wajar. Yang tidak wajar dan tidak boleh adalah berlebihan dalam kegelisahan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Mengeluh, gelisah sebagai manusia biasa wajar. Tapi ingat, yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kegelisahan. Maka bagaimana caranya ya biar kita nggak depresi, biar nggak stres berlebihan. Ada satu kata kunci yang harus kita miliki. Namanya ridho. Namanya apa? Ridho, menerima. Yakin Allah tidak akan memberikanmu beban melebihi batas kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka izin ya, Bunda sayang, pemirsa Trans TV, kalau hari ini ada yang sedang diberikan ujian yang berat, ada yang sedang punya beban yang berat, masalah yang berat, maka yakinlah. Kenapa Allah mengujimu dengan ujian berat itu? Karena Allah tahu hati dan tubuhmu kuat untuk menerima beban itu. Yang kedua, terkait dengan AA, bisakah seseorang memiliki anak di usia yang mohon maaf sudah tidak muda lagi? Kalau Allah berkehendak bisa atau tidak? Allah punya asma Al-Alim, Al-Hakim. Al-Alim artinya maha tahu. Al-Hakim artinya maha bijaksana. Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul? Allah yang paling bijaksana menentukan takdir untuk kita. Bicara kisah yang hamil di usia tua ada dalam Quran. Mari kita simak kisahnya Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Secara logika Siti Sarah itu sulit memiliki keturunan. Usia beliau waktu itu dikisahkan sudah 100 tahun. Bahkan izin sudah menepos. Bahkan izin didiagnosa beliau itu mohon maaf tidak akan punya anak. Mandul. Tapi kalau Allah mau jadi atau tidak? Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap urusan jika Allah yang sudah mau, mudah bagi Allah. Tinggal katakan kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Percayalah Allah yang maha tahu. Ini juga nasihat untuk pemirsa yang sudah berumah tangga dan belum dikaruniai anak, teruslah berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, betul? Cerita Mbak Kiki yang hari ini disampaikan menginspirasi kita semua.
Jangan pernah putus asa dengan pertolongan Allah. Betul? Kalau Allah memberi dengan segera, berarti Allah memberi dengan kasih sayangnya. Kalaupun Allah tidak memberi pun, berarti Allah juga memberi dengan kasih sayangnya. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Insya Allah. Sekarang saatnya papa udah, mungkin udah gak lama lagi papa bilang gitu. Papa udah gak lama lagi kamu bahagian diri kamu. Dan pasti papa akan terus doain, kata papa. Gak lama 1 menit kemudian papa meninggal. Ya aku cuma bilang, Pak, sekarang ini Kiki yang sekarang, Pak. Kiki yang udah ngasih cucu buat papa. Kiki yang udah wujudin keinginan papa. Terima kasih atas doanya. Papa gak pernah berhenti berdoa buat Kiki dan Allah jawab semuanya. Allah bayar tunai semuanya, Pak. Semua kesakit hatian Kiki, semuanya Allah kasih berlipat-lipat kebahagiaan. Allah kasih Kiki suami yang baik, suami yang meratukan Kiki luar biasa, Masya Allah. Lega ya, alhamdulillah. Ternyata Ustadz juga ngasih aku ketenangan lain gitu ya, terutama ketenangan bahwa ternyata apa yang aku udah alamin kemarin selama hampir 12 tahun depresi, gak hanya aku aja, banyak orang lain juga yang merasakan hal tersebut gitu. Jadi aku harus bangkit, aku gak boleh patah semangat lagi ke depan.